Ya, penetapan tersangka terhadap Ketua Umumnya Roma Hurmuzi bagai menjadi tamparan keras bagi P3 di penghujung kampanye pemilu serentak 2019. Ditinggal nahkodanya, P3 harus segera mencari pengganti untuk memimpin Partai Ka'bah tersebut agar lolos 4% ambang batas pemilihan legislatif. Ditangkapnya Romi juga akan memberi pengaruh terhadap koalisi Capres petahana Jokowi Maruf. Lantas bagaimana P3 menjawab permasalahan ini? Sudah bersama kami Ahmad Baidowi, Wasekjen P3. Assalamualaikum Pak Ahmad, sejauh ini apa yang dibahas dalam rapat internal P3? Waalaikumsalam, kita hari ini menggelar rapat pengurus harian DPP P3 sebagaimana diatur dalam ADART. Agenda utamanya adalah menyikapi kasus yang menimpa Ketum P3 Bapak Roma Hurmuzi. Sebagaimana ketentuan di ADART, setiap elit parpol termasuk Ketum P3 ketika tersangkut kasus korupsi dalam hal ini berurusan dengan KPK, kasus-kasus khusus seperti terorisme maupun narkoba diberhentikan sementara sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Untuk mengisi kekosongan waktu, maka harus diisi oleh salah satu wakil ketua umum yang diputuskan melalui rapat pengurus harian. Hari ini kita sudah melakukan pengurus harian sejak tadi pagi, sempat diskors dan dilanjutkan pukul 16.00 baru saja berlangsung, yang di mana dalam pengurus harian tadi disampaikan beberapa fakta-fakta termasuk juga ketentuan ADART, termasuk semisal nanti seandainya di antara para ketua umum tidak ada yang sanggup, tidak ada yang siap menjadi PLT ketua umum, maka perlu dicarikan terobosan hukum. Itu yang menjadi pembahasan di rapat harian DPP P3. Ya, kami konfirmasi lagi bahwa Romi saat ini diberhentikan sementara ya Pak ya, bukan diberhentikan ya Pak ya? Ya, sesuai ADART itu diberhentikan sementara. Terus kemudian apakah nanti diberhentikan secara tetap itu diputuskan, dikukuhkan dalam Mukernas, yang mana Mukernas itu merupakan forum permusyawaratan kedua setelah Muktamar. Tentu apa yang menimpa Ketum P3 merupakan musibah bagi kami, bagi Partai Persatuan Pembangunan, yang mana dalam sebulan lagi kita akan menghadapi pemilu. Ya. Kita berharap dan kita tetap optimis agar P3 tetap bisa lolos parliamentary threshold. Maka kami mohon doa khususnya dari seluruh kader P3 untuk kita tetap solid dalam satu barisan menatap pemilu 2019. Kami juga memohonkan permohonan maaf atas nama keluarga besar P3 atas kasus yang menimpa Ketua Umum, karena sama sekali di luar sepengetahuan kami, di luar penguatan partai, kalaupun beliau terjerat kasus hukum itu murni persoalan pribadi, tidak ada kaitannya dengan urusan partai. Ya Pak Ahmad, kalau tadi sempat dijelaskan bahwa berdasarkan ADART seharusnya adalah wakil ketua umum. Apakah kandidatnya seperti sudah ada nama-namanya, atau jika tadi juga Pak Ahmad sempat menyebutkan kalau tidak ada yang mau, ada terobosan seperti apa Pak Ahmad? Ya, sesuai pengurusan SK dari Menkumham, ada sekitar 9 wakil ketua umum di DPP P3. Maka yang paling berpeluang menggantikan Gus Romi adalah 9 orang tersebut. Namun kemudian, apakah yang 9 tersebut bersedia memimpin partai dalam kondisi seperti sekarang ini? Karena 9 wakil ketua umum itu saat ini juga banyak tercatat sebagai calon legislatif yang juga berjuang di dapilnya masing-masing. Sementara tugas ketum sebulan ke depan cukup berat dan cukup besar tantangannya, maka kita tanyakan kepada mereka kesiapannya. Mudah-mudahan di antara 9 itu ada yang sanggup untuk memikul beban ini. Seandainya dari 9 tersebut tidak memiliki kesanggupan, ya maka kita harus menyiapkan skenario lain, yakni apa? Mencari terobosan hukum berupa apa? Minta pendapat dari Mahkamah Partai terkait dengan kekosongan kepemimpinan di pucuk pimpinan DPP P3. Tapi kami tidak ingin mendahului keputusan rapat pengurus harian DPP P3. Kami menyerahkan semuanya kepada mekanisme yang berlangsung, yang mana saat ini pengurus harian DPP P3 sedang menggelar rapat
rapat yang dipimpin oleh Sekjen Bapak Arsul Sani, yang dihadiri oleh para pengurus harian DPP, juga ketua-ketua majelis, diantaranya Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Maimun Zubair, Ketua Majelis Pertimbangan Bapak Suharso Mono Arfa, Ketua Majelis Pakar Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yang sudah mendelegasikan kepada salah satu wakil ketuanya untuk menghadiri rapat ini, serta Ketua Mahkamah Partai Bapak Zainud Tauhid. Semuanya lengkap dan saat ini sedang berlangsung di Aula Idam Holid. DPP P3 sedang menggelar rapat pengurus harian. Ya, apakah mungkin nanti akan dilakukan terobosan hukum, Pak Ahmad Baidowi? Ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif membantah Roma Hurmuzi dijebak. Laude juga menjelaskan Romi diduga menerima upeti untuk jabatan tinggi di Kemenak bukan untuk yang pertama kali. Soal dijebak, ya menurut saya tidak ada sama sekali proses penjebakan itu. Proses penjebakan itu berarti kan ada orang KPK yang pura-pura menjebak beliau. Tidak ada. Pertemuan itu adalah semua antara teman-teman beliau sendiri. Jadi HRS, MFQ, sama RMY itu bertemu secara biasa. Tapi KPK bisa memantau berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan kepada KPK. Ya, kita kembali berdialog dengan Waksekjen P3, Bapak Ahmad Baidowi. Mas Ahmad, respon dari akar rumput, kemudian caleg dan juga kader atas penangkapan Romi oleh KPK ini sudah seperti apa nih, Mas? Ya, dari kemarin kalau kita istilahkan itu ke hari-hari duka cita. Kemarin semua bersedih, semua shock, semua tidak menyangka. Tetapi mulai hari ini, mulai tadi pagi, sudah melupakan yang kemarin. Kita menatap, kita ingatkan kepada mereka semua bahwa pekerjaan rumah kita sebentar lagi, yakni sebulan lagi. Maka semua caleg, khususnya yang caleg DPR RI, termasuk juga kabupaten maupun provinsi, fokus lagi terhadap tahapan-tahapan persiapan pemilu 17 April 2019, karena tidak ada gunanya juga kalau kita terus meratapi apa yang sudah terjadi. Yang terjadi biarlah terjadi, yang berlalu biarlah berlalu. Kita menatap optimisme ke depan bahwa angka 4% itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan juga sesuatu yang mustahil bagi P3, karena P3 terbukti selama ini selalu lolos dari parliamentary threshold. Dan kita mau berharap mohon doa dari semua masyarakat Indonesia, P3 diberi ketabahan, diberi kesabaran, bisa melalui cobaan ini dengan hasil yang paripurna. Ya, Mas Ahmad, ini bukan kali pertama Ketum P3 ditangkap KPK karena korupsi. Nah, ini bagaimana dengan reaksi secara keseluruhan dari P3 menanggapi ini? Ya, ada kecewa, ada sedih, ada menyayangkan. Tetapi kan kita tidak lagi berbicara itu. Kita lebih berbicara ke depan yang lalu menjadi peringatan bagi kita, khususnya kader P3 yang duduk sebagai penyelenggara negara, untuk bekerja secara profesional, berhati-hati bahwa jabatan di politik itu penuh resiko. Ibarat pepatah, semakin tinggi kita kedudukan, semakin goyang, kan gitu. Untuk menjatuhkan itu kadang kita lolos dari persoalan yang besar, tetapi ternyata tergelincir oleh hal-hal yang kecil yang kadangkala tidak kita sadari. Itu semua menjadi kesadaran bagi kita semua, khususnya dari pengurus DPP P3, untuk memberikan arahan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kami, pengurus partai di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, untuk selalu berhati-hati, amanah memegang jabatan, bekerja secara profesional dan tidak neka-neko dan tidak melanggar hukum. Ya, ini kan juga sebelum Romi yang terkena OTT, sebelumnya juga tersangkut korupsi, yaitu SDA ya, Surya Dharma Ali. Lalu bagaimana evaluasi ke depan untuk tidak terulang lagi dan kandidat yang kira-kira bersih dari kasus seperti ini agar tidak terulang lagi, Mas Baidowi? Ya, paling tidak
Secara prosedural administratif kita minta para kandidat itu menandatangani fakta integritas untuk bertindak secara profesional, bertindak secara objektif sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Namun demikian, kadangkala setiap kata pepatah juga, kadangkala kejahatan itu timbul bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Dari awal niatnya baik, tapi tiba-tiba di tengah jalan ada kesempatan, terceburlah ke situ. Saya kira itu yang terjadi selama ini, dan kami ingatkan kembali lagi seluruh kader P3, 2 kasus yang menimpa ketum kita itu cukuplah menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu berhati-hati dan bertindak sesuai koridor hukum yang berlaku. Kita tidak boleh salah pada aturan agama, tidak boleh salah pada aturan hukum negara, dan yang ketiga kita harus bermanfaat kepada masyarakat. Saya kira itu yang harus diresapi oleh kader-kader P3 di seluruh Indonesia. Dari 9 nama waketum, siapa yang paling kuat kandidat menggantikan sementara, Romi? Tidak ada yang paling kuat karena 9 para waketum itu memiliki posisi yang setara. Posisi yang setara baik dari kemampuan maupun yang lainnya, termasuk juga jaringan. Maka kita tanyakan kepada beliau yang bersembilan itu, Anda siap tidak untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ini? Kalau di antara mereka ada yang siap, ya kita musyawarahkan secara mufakat untuk memilih di antara mereka. Semisal di antara mereka yang 9 karena banyak yang menjadi caleg terus tidak sanggup, ya apa boleh buat, kita harus mencari terobosan hukum. Namun demikian, sekali lagi kami tidak ingin mendahului hasil rapat pengurus harian DPP P3. Baik. Mas Ahmad Baidowi, terima kasih atas waktunya. Sudah akan ada keputusan itu. Iya, mudah-mudahan segera dan akan Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.